Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kapolri Kecamatan Sukasmi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Sukasmi, yang kami hormati ibu-ibu hebat, ibu-ibu guru penggerak sebagai tim sosialisasi program guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak Sekecamatan Sukasmi. Amin ya Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di gedung SD Karangpakuwon dalam rangka menghadiri sosialisasi program guru penggerak. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu menjadi termotivasi untuk ikut mendaftar, mengikuti prosesnya, dan semoga semuanya sukses menjadi guru penggerak. Amin. Karena waktu kemarin saya pernah bertanya ke beberapa orang, bukan banyak yang ingin, tapi masih ragu. Ragu-ragunya banyak hal. Mudah-mudahan setelah menerima pencerahan dari tim guru penggerak ini, keraguan-raguannya akan hilang. Pulang dari sini, Bapak Ibu bertekad, insya Allah, Bismillah, ikut daftar guru penggerak. Ya. Salawat dan salam kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk kelancaran acara mari kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Sudah membawa. Baiklah, kita lanjutkan pada acara berikutnya. Ada sedikit sambutan dari Bapak Kodi kepada yang terhormat Bapak Dirjen SPD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala aidan Allahumma al-haqqa wa sunnati wa aqwada dan dalam katilah wa sunnah. Widi ngadet ya sepados naosit. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda alam Nabiyana Rasulana Habibana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang senantiasa taat dalam ajaran dan risalahnya. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala sekolah yang sampai detik ini masih setia bersama kami untuk senantiasa memandang secara perspektif bagaimana pendidikan kita di masa yang akan datang. Dan yang saya hormati juga ini teman-teman ibu-ibu guru penggerak dari Kabupaten Cianjur. Saya kurang tahu persis, ini mungkin ada beberapa kecamatan. Ibu dari kecamatan mana Bu? Ciranjang, ada Cianjur, Karangtengah, Ibu? Sukaluyu, Karangtengah, Ciranjang. Ciranjang ya. Jadi teman-teman ini beberapa kecamatan di wilayah utara sudah lolos menjadi guru penggerak. Ya, tinggal Sukaresmi, ya insya Allah. Sukaresmi biasanya diam-diam tapi mengalirkan. Teman-teman Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah, selamat datang di SD Negeri Karangpakuwon. Kami sengaja mengundang Bapak Ibu lewat para kepala sekolah. Nah, terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah atas partisipasinya. Ya, mungkin kami mohon maaf kehadiran Bapak Ibu ke sini tidak bisa kami jamu. Apalagi nih ibu-ibu penggerak nih dari Cianjur, mohon maaf ya, kami nggak bisa menjamu sebaik-baik mungkin
karena memang kondisi gitu lah. Ya inilah kami adanya begini. Mudah-mudahan berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Tapi yang pasti teman-teman Bapak dan Ibu kepala sekolah dan juga dewan guru, teman-teman guru penggerak dari Cianjur, sekali lagi kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran kesanggupan untuk share dengan kami, dan kami berharap teman-teman ini bisa membekali, memotivasi, bahkan ya memfasilitasi. Terus terang kalau saya lihat ini, saya tadi berbicara bahwa menteri kita ini sekarang ekspor ya. Jadi ya boleh dikatakan seorang menteri yang memang membuat gebrakan. Memang harus begitu lah. Karena Indonesia ini sebetulnya pada pintar, pada pintar. Mengakui Adam Smith juga seorang ekonom dunia mengatakan bahwa orang Indonesia pintar-pintar. Kenapa? Apa yang tidak ada di Indonesia? Nutrisi ada di Indonesia, gizi ada di Indonesia. Sekarang Pak Menteri itu menggebrak kita, ya, dengan program. Kata kuncinya di mana? Saya katakan bahwa untuk merubah dunia, untuk merubah peradaban, kata kuncinya di dalam pendidikan. Apapun yang terjadi, kalau kita ingin maju, pendidikannya harus maju. Jepang bisa maju karena pendidikan. Amerika, Eropa, bahkan sekarang Finlandia. Biasanya pendidikannya itu diukur dengan rata lama sekolah. Singapura saja, waktu saya ke Singapura di sana, bahwa Singapura itu rata sekolahnya sudah S2. Maka tingkat kesejahteraan sudah tinggi. Nah hari ini, teman-teman, Bapak, Ibu, guru, terutama yang ada di Kecamatan Sukaresmi, kami berharap bahwa pendidikan itu sifatnya dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebanyakan di kita guru-guru ini bersifat konvensional. Ketika masuk dalam tataran misalkan in-service training atau pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, dulu di ruangan. Siap, kembali saja ke sekolah, itu back to basic. Gitu deh. Nah, dengan gebrakan suntikan bahwa Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem ini, dengan dia memanfaatkan teknologi digital, mengadakan program-program. Ini adalah episode guru penggerak ini episode ketiga ya kalau tidak salah. Kelima ya, episode kelima. Dari episode Pak Menteri ini, selain Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Itu kalau tidak salah ada 15 atau 11 episode. 13 episode yang akan kita hadapi. Untuk apa? Karena harus Indonesia di 2030 itu sudah bisa mencirikan siap untuk menyambut 2045. 2045 itu Indonesia emas dicanakannya. Ya. Jadi kita sudah sejajar, sudah setara dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Dan potensinya memang ada di Indonesia ini. Sudah jelas bahwa pemerintah ini punya tujuan. Ya. Tujuan konsep umumnya, visi besarnya negara Indonesia ini pada alinea keempat pembukaan itu tercantum mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah Indonesia sekarang belum cerdas? Sudah banyak yang cerdas. Tetapi kecerdasan ini bukan hanya milik kita saja, tetapi milik generasi-generasi kita. Ya. Ada dalam istilah Arab, subhanal yaum rijal God. The future lies up there. Bahwa harapan di masa depan itu bergantung kepada pemuda. Pemuda hari ini, generasi hari ini menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Jokowi tidak akan hidup selamanya, manusia akan mati. Saya sama. Bapak Ibu guru sendiri, siapa nanti akan berdiri di depan kelas? Manakala kita sudah tiada. Nah, oleh karenanya berikan kesan-kesan positif yang bagus dan lain sebagainya. Plus mungkin ya program-program pemerintah ini yang kita lihat sisi baiknya saja. Ternyata setelah saya baca secara umum, guru-guru penggerak ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang unggul. Ya. Jadi tidak tok semata gitu ya. Sebab masih banyak di kita ketika berdiri di depan kelas, ya kadang-kadang apa sih yang mau diajarkan? Tidak punya planning, tidak punya perencanaan, tidak punya mimpi besar, tidak punya strategi, tidak punya inovasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, coba ikuti program guru penggerak. Jadi oleh karenanya, hari ini kami ingin Sukaresmi ya dari berapa ya yang memenuhi persyaratan nanti, berharap dari 300 lebih lah guru yang ada di Sukaresmi, kalau tidak salah ada 340-an, 342 orang guru di Sukaresmi, guru tidak termasuk kepala sekolah, itu mereka bisa terdaftar sebagai guru penggerak. Tapi yang menentukan bukan kami. Jadi dan tidaknya sangat tergantung kepada Bapak dan Ibu. Satu, setelah sosialisasi ini pertimbangkan di rumah, karena ada beberapa persyaratan nanti yang harus ditempuh. Dan itu penentunya kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, mau atau tidaknya.
Ya bagi pemerintah diupayakan, apalagi pegawai negeri yang masih golongannya usia masa kerjanya masih lama itu ya seolah-olah wajib lah saya bilang begitu. Saya ingin mengajak supaya kita bermakna, bermanfaat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Apapun program pemerintah kalau sebatas ini masih dalam tataran kebaikan kebajikan demi kepentingan kemajuan bangsa, agama, maka ikuti dengan niat ibadah. Jadi teman-teman, niati menjadi guru penggerak itu bukan ingin menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah penggerak bukan ingin menjadi kawas, misalnya bukan untuk menjadi kabin, kepala dinas, tapi niati untuk ibadah. Di samping itu biarlah kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena kita meyakini setiap berbuat kebaikan pasti menghasilkan kebaikan. Tidak mungkin kita menanam tomat bakal jadi wortel. Itu sudah ditandakan oleh alam, betul apa betul? Betul. Iya. Kalau misalkan tomat menjadi wortel itu ada pemalsuan di situ, maka ada pelanggaran. Oleh karenanya, Bapak Ibu guru terlepas dari berbagai ini, minimal satu paham atau tentang kaitan guru penggerak, yang pada prinsipnya digiring ke sana. Dan intinya kita ingin, Pak Menteri ini ingin tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 pasal 3 bab 1 yang sekarang diistilahkan, dikemas oleh kementerian, hasilnya itu akan memunculkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah ini bisa terwujud oleh guru penggerak. Apalagi sekarang kurikulumnya di 2000 yang akan datang berubah menjadi kurikulum prototipe, bukan berubah ya, strateginya yang berubah. Tapi substansinya atau kompetensi tetap mengacu pada kurikulum 2013. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu guru, yuk niat kita ingin memajukan dunia pendidikan. Apalagi kita kemarin dihantam, ya, dibatasi dengan adanya pandemi COVID. Nah, oleh karena nanti opsi tambahannya di kurikulum prototipe itu akan dilihat, dikaji, sehingga nanti bisa menghandle teman-teman, Bapak dan Ibu, ya, menghandle para peserta didik kita yang sudah kos selama kurang lebih 2 tahun. Ya, insya Allah, mudah-mudahan sekarang semua bangkit. Kasihan anak-anak didik kita, mereka sudah los selama 2 tahun pelajaran. Nah sekarang dengan adanya guru penggerak, strateginya mungkin dirubah dan lain sebagainya, sehingga tujuan utamanya yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila benar-benar dapat terwujud berkat Bapak dan Ibu selaku guru penggerak yang menggerakkan para peserta didiknya untuk senantiasa punya motivasi, punya greget, punya kemampuan atau keinginan untuk unggul. Itu Bapak ya, teman-teman, Bapak Ibu guru siap? Sok we ayeuna mah siap heula atuh ieu. Siap nih? Siap. Masih siap jadi guru penggerak? Siap. Ya, oke. Ibu, saya sendiri merasakan kalau tidak bergerak gak enak. Harus bergerak. Gerakannya harus dinamis, tetapi disesuaikan. Karena kita punya acuan, punya aturan, punya paku dan lain sebagainya. Jangan sampai saya jadi guru penggeraknya, kepala sekolah dan kepala sekolah penggerak, akhirnya etika dihilangkan. Bapak cicingan yang orang-orang jangan begitu. Ada konsultasi, ada komunikasi, tetap bahwa kepala sekolah itu selaku pimpinan yang bertanggung jawab di sana. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu guru yang ada di masing-masing sekolah. Wabil khusus ke teman-teman guru penggerak, selamat datang di secara resmi. Mohon bekali teman-teman kami pengalaman terbaik dari Bapak dan Ibu, sehingga teman-teman kami ini, Bapak dan Ibu yang sudah resmi, punya motivasi untuk masuk menjadi guru penggerak. Jadi itu teman-teman, Bapak dan Ibu, yuk kita sama-sama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan tolong Bapak dan Ibu, orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat. Anfa'uhum ahsanum linnas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia dan tidak membebani. Ya, jadi yuk kita sama-sama lah urusan rezeki biar Allah yang atur. Saja barangkali yang saya sampaikan, mohon maaf ya kurang lebihnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Pak Koli yang telah memberikan sambutan dan juga motivasinya. Mudah-mudahan menambah lagi Pak semangat Bapak Ibu guru kita. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya sampaikan susunan acara akan ada perubahan. Tadi acara materinya terakhir sekarang didahulukan karena ini hal yang terpenting, kita akan bisa ikut program penggerak kalau SIM PKB-nya tidak bermasalah. Untuk itu kepada sahabat pendidik abu-abuku Ibu Ella Hayati dari Kecamatan Jember akan menyampaikan materi perubahan struktur KKG yang berkaitan nanti dengan SIM PKB. Disilakan Bu Ella. Yang terhormat Bapak Kotik sudah keluar, nggak apa-apa. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kecamatan Sukaresmi, kemudian juga yang terhormat teman-teman dari tim guru penggerak dan teman-teman dari calon peserta guru penggerak angkatan 6 di Kecamatan Sukaresmi. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lahyanti dari Kecamatan Ciuber. Sama nih, silakan gitu. Siapa gue? Gue bukan siapa-siapa. Gue hanya teman dari Bu Anita dan teman juga dari Ibu Wi yang kebetulan kemarin calling-callingan ya kita WA. Ada acara di sini. Ya gue nggak diajak gitu kan ngomongnya. Ya udah licin aja. Ngapain? Lah aku mah ke WA ini dikasih waktu 10 menit, mudah-mudahan diambil Pak. Ya, dan tadi rada nelok-nelok. Oke, tadi makanya baru sama WA kalian kita teh. Nit, kita teh alasannya sih. Ternyata setelah ditertelak apa itu kakak kelas ketua OSIS dulu tahun 90 ya kita SPG barusan oh iya jadi alhamdulillah dia saya sebagai ya baik bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini kita bisa bersama-sama di sini silaturahim yang jelas itu tujuan utama. Kemudian mudah-mudahan niat yang lainnya itu mencari tahu tentang apa itu guru penggerak dan bagaimana mendapatkan guru penggerak angkatan 6 bisa dicapai gitu kan. Salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabatnya, keluarganya dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tadi udah dikatakan bahwa ini to the point aja, tidak akan Mbak Ibu karena nanti waktunya tim dari guru penggerak ini mereka yang lebih punya kapasitas untuk bicara di sini gitu kan. Tapi masalahnya kenapa saya ada di sini sekarang? Dari dinas juga bukan. Sebetulnya saya tidak punya kapasitas untuk berdiri dan bicara di sini gitu kan. Tapi masalahnya udah ceritanya kan dia sebenarnya sih reuni sih gitu. Cuma dimanfaatkan gitu. Jangan terlalu rendah. Ya nggak apa-apa. Baik. Begini, kemarin ketika udah dari kemarin sih, jadi kalau sekalinya ada SIM PKB yang nggak bisa dibuka, dia selalu cece gitu kan. KKG itu kalau di SIM PKB ada 3 jenis, ada KKG guru kelas atas dan guru kelas bawah, dan satu lagi ada KKG mapel mata pelajaran yang PJOK mapel terpisah satu kecamatan satu. Kalau PAI bagaimana? Ada guru PAI yang punya SIM PKB. Nah, guru PAI yang punya SIM PKB bisakah ikut daftar guru penggerak? Bisa. Kan yang penting syaratnya kan sarjana, gitu kan? S1 punya SIM PKB. Ya kalau sudah punya S1 SIM PKB aman lah, gak usah pusing. Kan guru agama, emang gue pikirin di situ di syarat tidak ada dipersyaratkan ya. Baik itu. Jadi baik yang guru agama aman. Masalahnya sekarang adalah komunitasnya. Untuk guru kelas jelas, guru kelas atas, guru kelas bawah itu jelas kan, sudah ada. Nah untuk PJOK juga sudah jelas. Satu kecamatan itu satu akun kan. Kalau PJOK mungkin aman ya resmi. Aman nggak? Saya nggak ngecek kemarin soalnya yang PJOK. Ya saya kalau PJOK satu kecamatan satu ada aman. Akun ketuanya dari guru. Dari guru. Iya, oke berarti untuk PJOK aman ya. Oh Pak Denny yang itu. Tapi sebentar lagi dari sekolah. Iya, kemarin kan barengan. Nah, oke. Nah, sekarang begini. Bagaimana dengan guru PAI? Mapelnya PAI, tapi dia punya SIM PKB. Ini yang kemudian jadi riuh. Ini sebelum awal tahun saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rana sebagai admin SIM PKB. Ini menghimbau kepada guru-guru PAI
yang mempunyai SIM PKB untuk melakukan kapan hari saya pernah bikin kelompok juga supaya diisi Google Spreadsheet-nya gitu kan untuk guru-guru PAI yang tercover di SIM PKB. Tapi ternyata slow respon dan akhirnya no respon. Padahal saat itu sudah diberitahu bahwa oh iya nanti habis lebaran kita kumpulin perwakilan dari guru PAI-nya siapa. Nanti saya dan Parana yang akan fasilitasi untuk membuat satu komunitas khusus guru PAI, satu kabupaten hanya satu akun. Jadi semua terkumpul di situ karena guru PAI yang masuk SIM PKB itu gak banyak. Jadi tidak per kecamatan tapi per kabupaten. Seperti juga Mapa Bahasa Sunda. Bahasa Sunda juga kan satu kabupaten saja satu. Nah sekarang bagaimana dengan guru-guru kelas atas atau kelas bawah? Di Sukaresmi semuanya aman? Aman. Ada yang belum registrasi ya? Mohon untuk yang belum registrasi nanti registrasi aja, gampang tinggal masukin nama dan tanggal lahir itu langsung registrasi. Nah masalahnya Anda di mana nanti? Di gugus mana? Ini kita bedakan tadi ada KKG dan gugus. Kalau gugus jelas itu yang jadi motor penggeraknya atau pembimbingnya adalah kepala sekolah. Tapi kalau KKG itu untuk akun SIM PKB itu harus dari guru kelas atas untuk KKG kelas atas dan guru kelas bawah untuk KKG kelas bawah. Siapa yang bisa ditunjuk? Mangga. Itu pasti sudah tidak usah diarahkan lagi. Cuma nanti tolong untuk akun ketua itu bisa diamankan. Jangan sampai ketika ada anggota yang mau reset password, buka cenada nomor UKBN sabaraha, komunikasi passwordnya benar. Nah itu. Jadi untuk akun ketua itu harus aman. Kenapa? Minimal ketika ada anggotanya yang lupa, tidak bisa login karena passwordnya tidak tahu, lupa dan sebagainya, itu ngeresetnya tidak ke admin kabupaten, tapi ke ketua KKG. Dalam satu gugus ada 2 ketua KKG kelas atas dan kelas bawah. Masalahnya sekarang untuk yang tidak bisa login, otomatis teman-teman harus reset password dulu untuk bisa masuk ke SIM PKB masing-masing. Nah untuk sekarang untuk hari ini aman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perubahan struktur KKG, dan nanti akan lebih lengkap lagi disampaikan oleh Parana saat sosialisasi dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Jadi sok aja daftar. Ibu abdi mah teu gaduh laptop. Ih tahu KPD rek lulus. Ini pede semoga daftar mah tina HP heula. Kumaha terakhirnya bangsa dan lain-lain sih ya ngegeng heula di sekolah. Ya, itu kan sudah meni ngeletikan hati, lain ngeletikan hati. Anda terlalu pede. Nah, seperti itu. Jadi sok aja daftar. Kenapa? Ya tadi Pak Kordik sudah mengupas tuntas niatkan ibadah. Bismillah saja niatkan untuk mengupgrade diri, gitu aja. Kalau yang kemarin ini nanti tulus daftarnya, nggak ada embel antara apapun, ya. Kalau yang sekarang udah beda lagi motivasinya. Hayang jadi kepala sekolah, hayang jadi PDK, hayang jadi CPNS. Nah itu, ya embel-embelnya itu. Sekarang kita simpan dulu itu, ya. Kita simpan dulu embel-embelnya. Kita niatkan ibadah seperti kata Pak Korek tadi. Bismillah, aku ingin mengupgrade diri titik. Kalaupun nanti jadi kepala sekolah, kalaupun nanti jadi PNS, jadi P3K itu adalah bonus. Sama seperti Ibu Wiwi, Ibu Rina, Ibu Nida, mereka sekarang dapat bonus. Langsung begitu lulus di wisuda, hari Rabu di wisuda, langsung dikumpulkan, hari Jumatnya langsung diwawancara dan langsung goal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pasti saya juga tetap memberikan semangat untuk semuanya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kenapa? Karena Mas Menteri itu mencanangkan ini sampai 2024 nanti itu kuotanya ada 450.000 guru yang akan dibiayai oleh pusat. Nah kalau misalkan sampai tahun 2024 nanti 450.000 guru itu sudah terpenuhi karena antusiasme pendaftar yang wow gitu. Terus misalkan nanti dilemparkan anggarannya ke daerah, akan seperti apa? Akan bagaimana? Nanti ujung-ujungnya jika diklat CKS doainnya Bu. Iya, yang diklat CKS kemarin yang Pak Denny itu ikut, kita tes tahun 2019
2 tahun kemudian baru kita diklat. 2 tahun kita menunggu sehingga akhirnya ada yang jadi korban lewat usia. Nah, bagaimana dengan guru penggerak juga bila nanti tidak lagi di biaya pusat, mungkin daerah tidak lagi menyelenggarakan. Makanya kalau Anda masih muda, kenapa enggak ikut aja guru penggerak? Nah, terus bagaimana bisa langsung diangkat begitu saja? Tidak. Tetap ada asesmen yang dilakukan. Jadi ada tes. Nah, masalahnya yang namanya tes itu berkaitan juga dengan biaya. Yang jadi harus diperhitungkan kemudian adalah apakah anggarannya ada untuk melakukan tes? Kita tidak tahu. Bagaimana kalau tidak ada? Artinya itu akan menunggu seperti yang kita kemarin. Jadi untuk yang masih muda yang sudah lolos administrasi di untuk CKS tahun kemarin, ikut saja guru penggerak, minimal itu akan jadi modal untuk teman-teman. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya untuk hal yang tidak penting, tapi mudah-mudahan jadi penting karena program guru penggerak ini. Biarlah kita berhadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, ini tiba saatnya pembahasan materi utama. Saya akan memberikan waktu selesai kepada tim karena ada moderator sendiri. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada sumbernya di sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan, apapun itu disilakan ya. Kita manfaatkan waktu dan tempat yang sudah ada hari ini ya. Silakan kepada tim guru penggerak Cianjur untuk memberikan materinya. Halo. Hai. Biar semangat ya, kita terus semangat yuk. Terus semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah. Mati ya. Medan Tigre Megawati. Dari SD Langinsari, di sini bunda saya, inilah pemacu saya. Walaupun beliau paling muda, tetapi semangatnya lebih muda. Bunda Wiwi dari SD Mekarjaya, di sini literasi saya, beliau adalah ya pencetus cerita-cerita yang suka memberikan sharing-sharing. Ibu Nida dari SD Babakan Caringin. Di sini ada rekan saya juga, Ibu Rani Melina Santika Dewi, tetapi beliau mah sudah PNS sama TK juga. Di sini juga ada 2 lagi, Ibu Ucu Nurmalia sama dari TK. Inilah si bungsu dari Kober non formal. PAUD aja bisa ya. Nah, kenapa bisa? Karena dia IT, jadi ngotak-ngatik ikutan lolos. Nah, gitu. Beliau dari Kober. Selanjutnya perkenalan sudah, kita langsung saja. Kita lanjutkan ke intinya yang akan dibahas oleh Ibu Nida tentang penguatan calon guru penggerak. Untuk Bu Nida, mangga. Kita beri waktu 10 menit. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak hebat. Ya. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan penguatan. Tapi dari awal juga dari tadi sambutan Bapak Kordi, terus Ibu Ella sudah semua mencakup ya. Pertama kali yang akan saya sampaikan adalah ini ucapan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril, bahwa ini sebagai pengantar menuju kita ke gerbang guru penggerak. Itu ini tujuan utamanya adalah murid. Jadi persepsi kita, pemikiran kita, niat kita itu semua tertuju ke murid. Adapun caranya melalui guru penggerak ini adalah memperbaiki diri salah satunya. Nah, jadi tujuan utama Merdeka Belajar adalah murid. Murid adalah hal terpenting. Apapun yang kita lihat di Kemendikbudristek dan semua pemangku kepentingan melihat hal yang sama. Orientasi kita adalah murid.
bukan individu, bukan daerah, bukan kelompok, bukan golongan, tapi adalah murid. Anak-anak Indonesia. Murid dalam konsep ini adalah hasil belajar murid. Kualitas belajar murid, kualitas yang holistik. Nah ini, kenapa saya sajikan ini? Karena tadi kan ya, nomor 1 itu adalah niat. Niat, nah. Jadi pengantar dan penguatan di awal itu niat. Kenapa harus niat? Niat dari dalam diri pertama kita bersihkan dulu niat itu, luruskan, fokuskan, simpan dulu ekspektasi-ekspektasi yang seperti tadi mau jadi KS, mau jadi P3K, mau jadi PNS, simpan dulu, kita niatkan dulu yang baik, yang lurus, yang benar. Insya Allah kalau niatnya udah bagus, Allah akan menggiring kita, membawa kita, dan pasti juga akan memberikan kita yang baik, yang terbaik. Ya seperti saya di awal kan belum ada iming-iming apa-apa gitu ya. Ternyata di tengah-tengah tiba-tiba ada Pak Menteri memberikan bahwa calon KS itu harus dari guru penggerak, dan di pas akhir kemarin kelulusan langsung disuruh pemberkasan segala macam. Kan sesuatu yang di luar dugaan gitu ya. Tapi untuk sekarang itu, meskipun sekarang sudah kita tahu bahwa nanti ada ini itu, kita simpan dulu karena tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita mengalami hanya hari ini, kenyataan itu hari ini, besok itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan itu terus terjadi, meskipun sudah ada peraturannya, tapi kan nanti lain lagi situasinya. Mungkin KS-KS sudah terisi, peluang kita semakin sempit, persaingan kita semakin banyak. Tanpa niat yang kuat itu gampang goyang ya. Tidak, jadi mungkin nanti di tengah-tengah ketika kita akan mendaftar, akan mengisi segala macam yang banyak rintangannya, tanpa niat yang kuat itu gampang putus asa, oleng lah istilahnya. Nah, pendidikannya pun kan tidak sebentar. Waktu kita 9 bulan, tapi yang sekarang dipersingkat jadi 6 bulan. Nah itu tanpa niat, di tengah-tengah tuh naik turun. Belum cobaan dari mana-mana, belum tugas yang ini, bukan nakut-nakutin ya, tapi kan kenyataannya begitu. Tapi bukan juga harus putus asa dari awal. Nah itu dia, dengan niat yang kuat, niat yang benar, insya Allah menguatkan kita, memberikan jalan. Itu kenapa nomor pertama itu niat. Dan untuk ya bagi ibu-ibu, minta izin ke suami agar orang-orang terdekat itu mendukung. Karena dukungan yang kuat dari keluarga yang terdekat, keluarga, terus keluarga di sekolah, guru-guru, kepala sekolah, itu kita perlu sekali untuk menghadapi berbagai macam di depan ya. Itu di awal penguatannya. Nah setelah niat kita lurus kuat, silakan aksikan lewat apa? Mendaftar ya betul. Dengan mendaftar, bukalah SIM PKB-nya, daftarkan. Nah itu kita sudah menang. Ibu bapak yang sudah mau mendaftar itu sudah selangkah lebih maju. Ibu bapak berarti sudah mau mendobrak diri ibu bapak untuk melakukan perubahan, melawan rasa malas, melawan rasa takut, segala macam bayangan senah gitu, senah kia. Nah itu bisa dihilangkan, diberantas, dilawan oleh aksi ibu bapak dengan mendaftar. Karena di awal mendaftar pun sudah terlihat. Kemarin itu ternyata teman-teman ada banyak yang selentingan. Saya juga dulu daftar tapi mundur katanya banyak ini. Oh, baru ketahuan gitu lah. Ya berarti itu dari awalnya itu pertama itu niat, dan ternyata ketika pas mendaftar itu sudah lebih maju, sudah mau ibu bapak berarti sudah membuka diri untuk menerima perubahan. Karena zaman sekarang apalagi kemarin COVID-19 itu kita harus benar-benar
menerima segala perubahan yang terjadinya itu tidak lagi waktu rentang waktu lama, tapi sebentar besok bisa berubah lagi, besok bisa berubah lagi. Nah itu diri kita harus dipersiapkan untuk itu di zaman sekarang ini. Jadi bukannya semakin mudah, tapi juga semakin harus cepat, semakin harus kuat. Nah itu jadi tantangan di zaman sekarang salah satunya itu. Nah itu. Kemudian manfaat mengikuti program guru penggerak. Manfaatnya pertama meningkatkan kompetensi diri. Nah itu pasti ya. Jadi sebelum mengajak orang lain bergerak, mempengaruhi orang lain, diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri. Minimal berubah untuk diri sendiri. Pemikiran kita nih, coba saya minta angkatkan tangan kanan, gerakan tangan kanan. Coba semuanya bisa bergerak tidak? Adakah di sini yang tangan kanannya tidak bisa bergerak? Alhamdulillah semua bisa ya. Silakan turunkan lagi. Nah, apa hikmahnya? Salah satunya adalah kita harus bersyukur atas segala nikmat terkecil. Nah, pikirkan, banyak bersyukurnya atau banyak mengeluhnya hari ini? Mengeluh kan? Nah, di guru penggerak ini kita diajarkan untuk membalikan pola pikir kita yang terlalu memikirkan masalah. Kan biasanya apa-apa lihat masalahnya dulu, apa-apa alasan lah, kurang ini, kurang itu. Di guru penggerak kita balikan bahwa apapun itu bisa kita lakukan dengan aset yang ada, dengan potensi yang ada. Walaupun nih keterbatasan teknologi yang kita punya ya, seperti laptop, handphone, aduh tegaduh gini seperti yang tadi dibilang Ibu Ella. Jangan pesimis. Kalau kita niatnya kuat, kemudian pikiran kita positif, insya Allah selalu akan ada bisa pasti bisa. Nah itu. Nah di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak itu diajarkan itu. Bukan lagi melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihan kita apa. Makanya dalam sehari-hari pun perbanyak bersyukur daripada mengeluh. Insya Allah itu. Yang kedua, menambah pengalaman, itu pasti ya. Dan yang ketiga, mendapatkan sertifikat 306 jam pelajaran. Kalau di kredit poin dapat 3 poin langsung. Ya, ini sekilas dari saya mengenai pengantar guru penggerak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nida penguatannya. Yang pertama adalah niat. Mungkin untuk sekarang niat, tapi saya sendiri dan rekan-rekan kami awalnya bukan niat. Bukan nekat, tapi penasaran. Apa sih CGP kok sampai 9 bulan? Diklik aja gitu. Kesini kita gitu kan. Wow, ketampar. Tapi alhamdulillah dengan alasan penasaran, begitu banyak hasilnya yang saya dapat untuk saya pribadi, untuk sekolah juga. Terima kasih Bu Rina, Ibu Rina. Mangga. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kecamatan Sukaresmi, yang saya hormati rekan-rekan saya di Guru Penggerak Kabupaten Cianjur, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru Dewan Guru dari Kecamatan Sukaresmi. Alhamdulillah pada kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di acara sosialisasi program Guru Penggerak Angkatan 6.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Mohon maaf, kami di sini berdelapan ya, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya, sok tahu atau bagaimana, tapi kami di sini hanya berbagi pengalaman saja. Karena mungkin selama kurang lebih 1 tahun ya, pendidikan kami dari mulai pendaftaran sampai pendidikan itu banyak cerita sekali, dan mungkin perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang sekarang mungkin berniat untuk ikut program guru penggerak ini. Kami di angkatan 2 kemarin berjumlah kurang lebih 93. Cianjur itu Kabupaten Cianjur jumlahnya 93, dan alhamdulillah semuanya lulus menjadi guru penggerak. Dan tidak hanya dari PNS saja, tapi banyak juga dari honorer, dan hampir 70% kami itu yang mengikuti itu adalah guru honorer. Jadi jangan berkecil hati bagi Bapak Ibu yang masih statusnya misalkan honorer, guru penggerak tidak melihat honor atau PNS, tapi untuk semua guru di Indonesia. Hanya saja nanti mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Yang pertama kita lihat apa itu pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan. Kalau kami dulu 9 bulan Bapak Ibu, angkatan 1 sampai 4 ya, 9 bulan pelatihannya. Kami proses pendaftaran selama 6 bulan kurang lebih, dan mulai pendidikan itu 9 bulan. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih lah kita mengikuti program ini. Dan sekarang dipersingkat alhamdulillah hanya 6 bulan katanya Bapak Ibu. Jadi lebih lebih sebentar mungkin ya. Nah, bagi calon guru penggerak selama program guru tetap menjalankan tugasnya mengajar. Jadi tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Kita tetap mengajar seperti biasa, karena tugas-tugas kita dikerjakan di luar jam sekolah. Nah ini kebijakan Merdeka Belajar. Guru penggerak itu masuknya ke bagian mana? Nah, Merdeka Belajar episode kelima ya. Nah di sini episode 1, episode 2, episode 3 bisa Bapak Ibu lihat, dan guru penggerak berada di episode kelima. Kemudian ada lagi program sekolah penggerak itu, jadi ada di episode ke-7. Nah ini adalah programnya dari Menteri kita sekarang, Bapak Nadiem Makarim ya. Nah ini deskripsi dan persyaratan. Nah yang bisa mengikuti guru penggerak itu adalah berasal dari guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang telah dinyatakan lolos seleksi ya. Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru selama 6 bulan. Dalam proses pendidikannya, calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dan instruktur. Kemudian mendapatkan fasilitas pembelajaran secara daring untuk berdiskusi, elaborasi, dan penugasan dari fasilitator di wilayahnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar secara daring dan luring. Daring kita akan mengerjakan LMS. Jadi tugas-tugasnya itu berada di LMS, dan juga luring. Nanti setiap bulan akan ada lokakarya. Jadi akan ada pertemuan dengan semua rekan-rekan kita calon guru penggerak setiap bulannya. Nanti kita dibagi kelas. Dalam satu kelas itu ada beberapa PP. Satu kelas misalkan jumlahnya 20 orang. Nah 20 orang itu dibagi 3 atau 2 PP. PP itu adalah pengajar praktik. Dan kebetulan hari ini pengajar praktik kami tidak bisa hadir karena ada acara pengajar praktik. Jadi kita didampingi oleh pengajar praktik. Dan kebetulan kami satu PP itu ada 8 dan semuanya perempuan. Tidak ada laki-lakinya kecuali pengajar praktik kami. Nah ini peran calon guru penggerak. Belajar secara online seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing. Pasti yang pernah dulu ikut guru pembelajar di tahun 2016 pasti pernah
mengalami? Ada yang pernah ikut dulu guru pembelajar di sini? Ada tidak? Tahun 2016 ada yang pernah ikut guru pembelajar? Ada. Bapak pernah mengerjakan LMS ya? Nah, tidak jauh dari itu, Pak. Kita mengerjakan LMS di sana. Jadi setiap tugas-tugasnya itu ada deadline-nya, kapan harus selesai. Jadi ada tanggal-tanggalnya di sana. Tapi kami mensiasatinya supaya tugas-tugasnya tidak menumpuk. Kami mengerjakannya setiap hari itu langsung selesai gitu. Kecuali kalau misalkan membuat video atau demonstrasi virtual itu tidak bisa didadakan ya, kalau semacam video atau dan lain sebagainya. Jadi kita minimal 1 hari mengerjakan 1 tugas. Karena minggu depan sudah ada lagi tugasnya, per modulnya itu berbeda-beda. Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya didampingi pengajar praktik. Jadi kita belajar tetap di sekolah kita karena kita menyampaikan kepada anak-anak langsung praktek ya. Untuk guru penggerak itu di kelasnya itu langsung praktek kepada anak. Jadi tidak seperti bintek-bintek biasa. Kalau di guru penggerak itu kita langsung mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat kepada anak-anak di sekolah gitu. Jadi tidak mengganggu kerja kita, justru kita malah melakukan langsung apa yang sudah kita dapatkan di program guru penggerak. Nah, kemudian lokakarya setiap bulan dan mengerjakan tugas-tugas LMS. Nah, ini proses rekrutmen. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang daftar ya. Yang pertama registrasi, pengisian penilaian esai. Mungkin di sini sudah pada daftar. Bapak Ibu siapa yang sudah daftar? Boleh angkat tangannya. Ada yang sudah daftar? Bapak Ibu coba angkat tangannya. Baru sedikit yang angkat tangan. Jadi belum pada daftar? Belum. Mudah-mudahan pulang dari sini buka laptop langsung daftar ya. Ya. Nah, nanti setelah tahap 1 Bapak Ibu mengisi CV, pengisian esai. Nanti setelah lolos penilaian biodata dan penilaian esai, Bapak Ibu nanti akan ada jadwal, akan muncul jadwal di sana. Apakah kalau misalkan Bapak Ibu lolos tahap 1, nanti akan muncul jadwal simulasi mengajar dan simulasi wawancara. Bagaimana simulasi mengajar dan simulasi wawancara? Nah, di sana nanti kita langsung online. Ya. Mengajarnya itu kita langsung online di depan kamera, di depan laptop atau boleh HP. Pokoknya perangkatnya yang memadai untuk kita online. Nanti disaksikan oleh 2 orang asesor. Bisa di rumah. Jadi di simulasi mengajar kita seolah-olah mengajar langsung dengan anak. Walaupun anaknya tidak ada, tapi waktunya hanya 10 menit, ya, hanya 10 menit. Kita langsung seolah-olah berinteraksi dengan anak. Kita tanya jawab, kita bertanya, dan seolah-olah anak juga menjawab pertanyaan kita. Itu yang kita lakukan pada simulasi mengajar. Nah, nanti setelah mengajar ada waktu kurang lebih 5-10 menit. Para asesor bertanya kepada kita. Nah, itu pada saat simulasi mengajar. Kemudian wawancara. Nah, nanti pada sesi wawancara sama waktunya juga ditentukan oleh mereka. Ya, langsung online pertatapan dengan 2 orang asesor. Nah, itu ya, yang pokoknya semangat saja. Pokoknya intinya Bapak Ibu semangat untuk ikut program guru penggerak. Mumpung ada kesempatan, mumpung Cianjur kebagian, karena kesempatan mungkin ada 2 kali, tapi lebih baik kesempatan itu diambil sekarang daripada tidak sama sekali. Urusan lolos atau tidak, kita setelah melakukan pendaftaran itu serahkan kepada Allah ya. Niatkan dulu, luruskan niat seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nida. Niatkan kita ingin mengupgrade diri, karena guru itu belajarnya itu sepanjang hayat ya. Jika kita sudah tidak mau belajar, apakah kita masih pantas disebut sebagai guru? Nah, karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemicu motivasi Bapak Ibu untuk segera mendaftar ikut program guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Linda yang telah menyampaikan tentang pendaftaran. Moto guru penggerak adalah menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itulah motonya. Makanya apa yang kata Ibu, niat. Yang sekarang adalah niat. Sebelum lanjut ke pejuang checklist, kita disebutnya pejuang checklist. Kenapa pejuang checklist? Setiap hari harus checklist. Kalau nggak checklist nggak masuk gitu. Soalnya, nah iya di LMS itu kita sendiri pejuang checklist. Soalnya suka di absen. Pejuang subuh, pejuang checklist. Kalau itu tergantung manajemen. Sebelum ke pejuang checklist, kita ada oleh-oleh dulu dari Ibu Ucu sama Ibu Patwa. Boleh oleh-olehnya Bu Ucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah sore. Jam berapa ini? Jam 3. Bapak Ibu masih semangat? Masih ya, harus tetap semangat. Bergerak. Bergerak padahal ini masih duduk Bu, nggak bergerak gimana tuh? Biasa-biasa aja. Oke, siap. Bapak Ibu, kita penyegaran bersama saya dan Bu Ucu. Oke, penyegaran pertama boleh saya pimpin? Dengan senang hati. Siap. Kalau saya berkata pagi, jamnya Ucu. Tepuk 1. Oke, ya. Ikuti kami. Kalau saya pagi, kalau siang, gimana Bu Ucu? Tepuknya 2 kali. Nah, ikuti ya. Siang. Oke. Satu lagi ada malam. Bobo. Ungi bobo. Siap ya? Saya akan bolak-balik pagi, siang, malam. Oke? Baik, fokus ya Bapak Ibu, sambil rileks, tenang, duduk yang nyaman. Oke, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi. Oke, saya tambah ritme makin kenceng ya. Gak konsen? Wah, punya konsen Bu. Biar konsen. Siap ya. Oke, lanjut. Sekarang ritme akan dinaikkan. Siap. Siang, malam. Ayo, ketawa lagi. Malam. Pagi. Pagi siang. Siang malam. Ayo, siang dan malam ya. Pagi siang malam. Malam. Siang. Malam. Malam siang pagi. Oke, teman semua. Masih fokus bagus ya. Oke, Bu Ucu. Oke, sekarang bagian saya. Ibu-ibu, gimana sudah fokus? Sudah? Berdiri. Karena tadi sudah duduk terus, mungkin total. Sekarang kita coba ya. Kita menggerakkan badan. Siap. Mangga Ibu Bapak. Siasatati sakena. Katingan parang gitu. Kami kira tinggi tapi yos katingan mau intanya dari dokter. Ayeuna panginten motorikan sardanya urang cawian. Urang melemaskan tangan. Badan. Siap ya. Pertama untuk peragaannya. Kalau dengan lagu gerak dan lagu. Yes, tema tanaman untuk karena kami tematik jadi ada temanya, tema tanaman. Jadi kita akan mencoba motorik kasar dengan tema tanaman. Siap. Waga. Aku adalah pohon jambu, ini batangku, ini rantingku. Jika aku
Jika angin berhembus. Bisa nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Tapi kelihatannya barusan kan kelihatan ya? Hah? Oke. Mau sekali lagi? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Aku adalah pohon jambu. Ini rantingku, ini rantingku. Jika aku tumbang, krek krek krek. 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 Jika angin berhembus, lagi ya. Jika angin berhembus, gimana? Sudah semangat lagi? Semangat, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat mendengarkan lagi sajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya penyegarannya dari Ibu Fatwa sama Ibu Ucu. Inilah guru-guru TK seperti itu ya Bu. Tapi di kurikulum prototipe itu kemarin saya mendengar bahwa yang memunculkan kurikulum itu adalah melihat dari TK. Jadi untuk SD, SMP silakan sekarang terjun seperti TK. Jadi daya jaga image ya nama, silakan. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pejuang checklist bersama Ibunda kita, Bunda Wiwi. Semangat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Iswardi, Wesli Amri, Waldatan Misalnya Fawwali, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di jajaran Kodim Kecamatan Sukarsmi, Ibu Bapak ya guru yang masih semangat, alhamdulillah sekarang sudah jam 3 masih semangat kumpul dan mendengarkan. Terima kasih. Tadi sudah beberapa tahapan yang di dalam CGP sudah dijelaskan bahwa salah satunya adalah niat, terus action. Nah inilah bentuk dari action. Semoga saja setelah mendaftar yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Rina, Ibu Bapak sudah bisa lolos memasuki pendidikan program guru penggerak. Hello. Hai. Terlihat sudah semangat ingin daftar, sepertinya di belakang sedang diskusi. Dan alhamdulillah tidak akan berbenturan dengan waktu ngajar atau dengan waktu keluarga. Ya, kita bagi-bagi waktu saja. Cuma kebetulan kalau saya sukanya gadang dan konsentrasi mengerjakan tugas satu malam, makanya saya malam. Bukan berarti oh ya gara-gara CGP ibu-ibu jadi suka gadang. Tidak Bu, ada yang seperti Bu Nida, malam-malam dia jam 8 udah tidur. Dia sukanya pagi misalkan. Kalau saya kebetulan sukanya malam. Konsentrasi saya itu munculnya kalimat kata-kata kunci biasanya malam, akan beda-beda nanti. Kalau bapak-bapak enak Pak, nanti bapak tidak diribetkan dengan masak, ngurus anak. Kapanpun bapak mau, sore-sore sambil buka kerjain boleh. Tapi kalau ibu-ibu benar-benar kita harus sama-sama bisa membagi waktu, apalagi yang mestinya anak kecil. Jangan gara-gara CGP ini anak juga diabaikan. Pak Menteri juga tidak akan suka itu. Kalau saya kebetulan anak sudah pada gede, jadi justru mereka yang masuk Pak, ayo mama nggak bisa bikin video ini deh. Kebetulan pernah saya waktu bikin video puisi, waktunya mepet, maghrib gue di tengah sawah, yang video anak hasilnya tuh burung, ayah hidung-hidungan suara cair lah gitu ya. Tapi jadi unik gitu, jadi unik. Tidak apa-apa, jadi saya simpan di YouTube, di upload di itu jadi kenang-kenangan. Oh ya saya pernah bikin video, nggak mandi, mau menjelang maghrib di tengah sawah, seperti itulah. Nanti akan asik sendiri, akan ngaguluyur gitu Pak, tidak akan ada hambatan. Nanti kalau kita sudah lolos dan masuk ke pembelajaran, jangan katanya saya pernah dengar bahwa CGP itu berdarah-darah, tidak ada yang berdarah-darah, tidak ada yang sampai sakit, tidak ada insya Allah. Karena kita pun guru ya, yang namanya pekerja pasti akan dari dulu sudah bisa mengatur waktu. Nah inilah kenapa katanya CGP itu dijadikan prioritas calon KS, karena kita mengalami materi ini, kita mendapatkan materi ini, bagaimana cara menggali aset,
bagaimana cara mengambil putusan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran. Makanya kenapa disamakan dengan diklat CKS? Mungkin karena kita mendapatkan materi ini Bapak Ibu. Semoga yang ikut hari ini saya doakan dulu semua. Amin. Dan akan mendapatkan materi ini. Insya Allah bermanfaat walaupun tidak jadi CKS. Senang Bapak Ibu, didanai sama pemerintah, kita yang makin pinter, difasilitasi dengan secara maksimal, dilayani dengan baik. Jadi alangkah ruginya kalau Bapak Ibu tidak tergerak untuk daftar. Ini alurnya. Sampai Lokakarya 9 kemarin. Nah ini yang paling inti. Di Lokakarya 7 yang paling inti. Ini adalah Lokakarya yang paling ditunggu-tunggu. Sampai sekarang ingin balikan dari Bapak Abimah. Karena inilah adalah Lokakarya menuai hasil. Ya, jadi selama kita mengikuti program berpenggerak, program apa yang kita sudah terapkan di sekolah, kita bentuk programnya, kita bikin break practice-nya, dan ditampilkan di depan para tamu undangan yang terhormat. Sangat luar biasa. Kita bikin stand nih, satu kelompok itu tampilkan, dan kita alhamdulillah sudah menghasilkan PP-nya Pak Ajis, PP fasilitasnya Pak Ajis, kita sudah bisa mengeluarkan sebuah buku. Alhamdulillah. Sudah mau rilisnya Bu Nida ya? Masih PO. Kalau mau boleh. Kalau mau masih buka ya, open PO ya, silakan. Waktunya sudah selesai. Mungkin kalau memang ada formunya jawab, saya serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Ini sahabat abu-abuku juga. Beliau guru-guru hebatnya. Bapak Ibu, sedikit tambahan. Proses yang dilalui oleh para guru penggerak ini persis apa yang kami lalui waktu seleksi sekolah penggerak. Jadi apa yang beliau-beliau alami mulai dari pendaftaran, kemudian esai, mengajar, wawancara itu juga kami lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan merasa takut. Nanti kalau sekarang lalui dulu tahap 1. Lalui dulu tahap 1 sampai selesai esai. Dan Bapak Ibu bersyukur ada petunjuk, ada ibu-ibu yang sudah mengalami. Kalau kita dulu betul-betul mengikuti aja alurnya, nanti seperti apa nggak tahu, pokoknya ngikut gue. Kan tadi juga di tengah baru tahu bahwa yang lolos menjadi kepala sekolah, yang bukan PNS akan jadi calon CPNS misalkan. Itu kita tahunya di tengah. Kami juga sekolah penggerak begitu, tidak tahu akan mendapat pos kinerja, tidak tahu akan mendapat bantuan Prombuk sebegitu banyaknya. Jadi Kemendikbud betul-betul menyaring orang yang ingin maju. Nah, Bapak Ibu mah sekarang sudah ada petunjuk, alhamdulillah. Dan ada satu tahapan yang hilang ya Bu. Dulu kami ada tes skolastik, di mana soal-soalnya persis dengan soal CPNS. Bapak dan Ibu alhamdulillah lepas dari itu semua. Karena itu yang bikin tegang, bikin momok buat itu semua. Sekarang itu dihilangkan oleh Kemendikbud. Satu tahapan sudah Ibu. Semangat, semangat Bapak Ibu. Semangat. Kedua apalagi sih kurangnya sudah difasilitasi oleh rekan-rekan. Kita nanti mau membantu. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa memberikan motivasi juga kepada yang lain yang belum hadir. Terutama juga kepada guru PAUD, guru kober, guru TK di wilayahnya masing-masing, tolong diajak karena tidak menutup kemungkinan ada contohnya yang sudah lulus. Terima kasih. Silakan Wendy lanjutkan. Visi dari guru penggerak berkolaborasi. Kompetensi yang dimiliki guru penggerak adalah kolaborasi. Yuk kolaborasi dengan teman. Saya tidak bisa misalkan belajar ke Bu Linda tidak bisa terus begitu. Nanti kan ada satu kelompok. Jadi jangan merasa saya pintar, teman kita ditinggalkan. Kita berjuang sama-sama dari nol, selesai pun harus baru. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bunda Wiwi. Tujuan checklist betul sekali. Jangan mensyut melihat LMS. Masalah di situ memang banyak. Kita bikin Canva, bikin Google Form, bikin video. Jangan takut. Pasti teman-teman akan membantu. Seperti saya, walaupun saya OP di sekolahnya, tapi saya tidak pandai di Canva, tidak pandai di Google Form, tapi saya selalu minta, gimana sih caranya? Gitu. Saya juga aninya dikirain ikut CGP akan khusus TK aja, gitu. Dikirain akan khusus TK aja, pasti seru. Pas
begitu lo kalian nol, wow, ternyata ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Saya menciut sebetulnya, saya syukuran, beliau PNS, terus jenjangnya jenjang yang tinggi gitu. Tetapi dikarenakan di CGP itu harus kolaborasi, diskusi, dan alhamdulillah teman-temannya support, termasuk Bunda. Ayo bisa, karena di waktu 9 bulan itu naik turun, memang kita naik turun. Ada di waktunya turun, sudah lelah, tapi alhamdulillah penyemangat semua teman-teman saling menyemangati. Alhamdulillah juga kami lulus kemarin. Nah, yang terakhir mungkin akan testimoni program akan dibawakan oleh Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu semuanya saya beri sama Bunda Wiwi atau Ibu Bunida program SD ya. Tapi pada dasarnya membuat program kita sama untuk guru penggerak. Program yang kita buat itu yaitu program yang tentu saja berdampak pada anak. Di sini saya mungkin lebih ke memotivasi ibu-ibu dan bapak-bapak untuk ikut guru penggerak, karena kebetulan waktu akhir tahun kemarin bulan Desember saya ikut pelatihan di Bogor tentang sosialisasi dupa. Ternyata di dalamnya ada juga tentang sosialisasi guru penggerak dan pembelajaran paradigma baru. Nah, di sana saya kebetulan narasumbernya WI-nya mereka dari para asesor dan para penghitung angka kredit, dan mereka berpesan untuk kepada guru penggerak, khususnya saya yang mewakili Bogor kemarin, untuk memotivasi teman-teman di daerah. Nah, kebetulan hari ini kita ketemu di sini ya, di Sukaresmi ya, di sana saya dititipin pesan. Jadi begini Bu, Bapak, terutama di esai dan wawancara, itu kan yang membuat para asesor ya, para asesor. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak diharapkan di sana jangan mengarang bebas, tapi harus mengarang cantik. Jadi kalau mengarang bebas misalnya bisa copy paste ya, atau bisa mengarang tidak cerita orang gitu ya. Lebih baik cerita kita, Nah, jadi pesannya di sana. Jadi guru itu terutama di guru penggerak ya, kita mengenal ada nilai-nilai guru. Di antaranya ada sebagai guru penggerak itu harus selalu berpikir reflektif. Jadi memaknai atau mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya, contohnya di dalam membuat program. Di dalam membuat program itu pastinya kita ada latar belakangnya, bisa saja dari permasalahan atau dari potensi-potensi yang ada seperti itu. Nah, di dalam prosesnya juga, proses guru penggerak itu kita akan selalu berefleksi. Seperti saya, contoh saya orangnya dari dulu ya, orangnya senang berefleksi Bu, sering memaknai dari setiap kejadian. Seperti program guru penggerak ini saya jalani dari awal. Begitu subhanallah ya, banyak sekali ujiannya, cobaannya bagi saya di awal, tapi ternyata diproses, alhamdulillah, ternyata diproses selama 9 bulan, alhamdulillah lancar. Karena kita di sana berkolaborasi dengan guru-guru hebat dari SD, SMP, SMA. Jadi kita tidak mengenal aing-aingan, kalau bahasa Sunda ya, tidak mengenal sini pintar, sini enggak. Kita sama Bu, kita sama. Nah, dari situ jadi saya bersemangat karena perjalanan saya itu dari awal waktu mau perjalanannya berangkat dari doa ya, saya berdoa berniat ikut guru penggerak. Waktu mengikuti tahapan itu saya ada tawaran untuk jadi kepala sekolah. Ternyata saya berpikir untuk belum siap. Nah, saya berdoa ternyata ini yang
Allah berikan yang lebih baik, yaitu saya harus mengikuti dulu guru penggerak. Nah, di dalamnya waktu saya mengikuti tahapan CP, waktu itu terus terang ibu saya ini gaptek, jadi jangan pesimis yang masih gaptek ya, yang masih gaptek belum paham IT, karena selama ini dulu saya IT itu selalu IT bisa ya, IT bisa. Nah, akhirnya dengan guru penggerak ini saya banyak belajar ya, dengan IT bisa itu jadi harus bisa IT-nya ya. Nah, di proses mengunduh atau mengupload CV, saya tidak bisa sendiri di rumah. Saya minta bantuan ke adik saya. Jadi saya punya moto, guru penggerak adalah pantang menyerah. Saya motonya seperti itu, guru penggerak pantang menyerah. Jadi adik saya mau bantu, udah teh, jangan pesimis, saya bantu upload CV-nya. Nanti kita dibantu ya Bu ya, minta bantuan kepada yang lain. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi intinya ayo kita bergerak, jangan seperti odol ya Bu ya. Odol akhirnya tinggal nama ya, kalau tidak bergerak odol tinggal nama. Nah, jadi kita jangan seperti odol ya. Mari kita bergerak. Ya, betul. Soalnya sekarang karena odol tidak bergerak, sekarang sudah diganti bukan odol, mereknya jadi close up. Tapi sekarang kasih kan beli odol, ke warung beli odol kan, padahal itu merek branding di zaman dulu odol. Ngajak pendidikan jangan seperti itu ya. Jadi intinya mari bergerak, jangan ngajar ngajar pakai redok ya, bergerak kemudian ya mungkin dari saya sekian. Ibu-ibu, bapak-bapak, mangga semangat daftar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin rangkaian dari tim kami. Nah, sekalian promo dari tim saya PP 35. Di sini ada buku Jalan Menuju Perubahan. Mangga kalau mau, ini masih PO, jadi bisa daftar. Halo. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Boleh yuk kita motonya itu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Insya Allah calon guru penggerak dari sekolah resmi semuanya ikutan dan lulus. Amin. Sebelum kami dari tim, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu dari kami bisa tersampaikan. Kami bukan menggurui, tapi kami hanya berbagi dan sharing. Kami dari tim PP 35 Amit mundur, terima kasih telah menerima kami dan akan ditutup oleh pembawa acara. See goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para narasumber kita, ya, alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita lewati. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bertahan. Alhamdulillah, berarti ini yang masih punya motivasi tinggi ya. Mudah-mudahan hasil hari ini membawa nilai positif untuk kita semua, memberikan motivasi yang kuat lagi. Tinggal sekarang Ibu menguatkan tekadnya. Siap, saya ikut. Bismillah ya. Apapun yang terjadi ke depan ya sudah ada takdirnya ya, sudah ada jalannya. Yang penting kita berikhtiar. Sahabat-sahabatku, terima kasih sudah datang kemari ke Sukarsri. Mohon maaf kami tidak diskon jamu tadi seperti kata Pak Korik selayaknya juga. Tapi sekarang minum jamu. Bosan jamu ya. Buat sahabatku, terima kasih ilmunya. Mohon maaf atas penyelenggaraan hari ini mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan langkah kita bisa menjadi ibadah. Amin. Kita tutup pertemuan hari dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, pulang dari sini segera mendaftar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.